nama aku Kinara, aku dari kelas Lukas. Kali ini ada hafalannya diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Firman Tuhan diambil dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nama saya Netan dari kelas Yohanes, ayat hafalan dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Kami lagi dalam ibadah sekolah minggu online bersama dengan Kak Ernita dan juga Kak Ani dan juga Kak Sabto. Iya. Pada kesempatan ini kita ingatkan lagi ya adik-adik ya Kak Ani kalau tentang tugasnya yang dari Bu Siska. Oke. Iya, tugasnya Bu Siska apa ya? Tentang menghafal ayat berantai. Oke. Iya. Ayo segera dimasukkan itu rekamannya sehingga nanti bisa mendapat hadiah loh Kak Ani. Hadiahnya besar ya? Hadiahnya besar tentunya ya. Ayo segera kirimkan ke nomor WA-nya Bu Maria dan Bu Edi atau Bu Edi gitu ya. Oke, kita akan awali ibadah kita dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita tanya dulu. Oh. Sudah pada mandi belum? Waduh. Sudah mandi belum ya? Kan harus mandi dulu. Kalau ada Tuhan harus mandi. Itu yang nomor satu. Harus bersih dulu. Iya. Oke. Saya sudah mandi. Kak Ani sudah mandi belum? Mudah-mudahan sudah. Oke, kita mulai. Lagu pertama apa Kak Edita? Dari Terbit Matahari. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Yuk, semua berdiri.
waktu di rumah mengujinya luar biasa Luar sekali. biasa. Jempol. Itu tanda anak yang cinta Yesus. Iya. Nah, Ani dan Kak Erlita ada satu pujian lagi. Lagunya tentang cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata lagu cinta bisa dinyanyikan 3 bahasa loh Kak Erlita. Keren ya. Ya, adik-adik pasti bisa bahasanya. Pertama bahasa apa? Bahasa Indonesia. Yang kedua? Bahasa Jawa. Yang ketiga? Nah ini. Oke. Bahasa Inggris. Oke, kita nyanyi lagi ya. Tetap semangat. Pakai gerakan ya. Gerakan. Sekalian olahraga, pemanasan. Oke, mari kita nonton. Memuji nama Tuhan, kita sudah bersukacita, kita sudah bergembira, kita sudah panas ternyata. Nah, sekarang waktunya kita untuk menghadap Tuhan. Kita akan berdoa. Adik-adik di rumah yang tadi nyanyinya sambil berdiri, duduk lagi ya. Jangan berdiri terus sampai nanti ya. Duduk lagi, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bu Ani yang pimpin ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa beserta dengan kami. Engkau senantiasa memberi kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan. Kami yakin Tuhan, meskipun kami bersekolah minggu di rumah, tetapi kasih Tuhan tidak berkurang dalam hidup kami. Kami percaya Engkau senantiasa memberkati kami semua. Engkau senantiasa tetap menyatukan hati kami, meskipun kami terpisah jarak, tetapi kami tetap satu tubuh di dalam Tuhan. Kami akan memulai sekolah minggu. Kami mohon Tuhan memberkati kami satu persatu. Tuhan melingkupi kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya sekolah minggu boleh berjalan dengan baik. Adik-adik yang ada di rumah boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga sungguh berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kami semua. Berkati sekolah minggu kami, awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga Kak Sabto yang memainkan musik, boleh mengiringi kami semua dengan penuh sukacita. Juga Tuhan nanti akan berkati Ibu Francisca yang akan memimpin
firman supaya boleh menaburkan benih firman untuk adik-adik yang di rumah. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Saat ini kita ajak adik-adik ya, Kak Ani untuk sebelum mendengarkan firman, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan ini mungkin bisa dipakai untuk persiapan juga sebelumnya menyiapkan Alkitab ya, Kak Ani. Harus Alkitab disiapkan. Disiapkan nanti dibuka bersama-sama, dan bagi adik-adik kelas Matius bisa dibantu sama orang tuanya ya, didampingi ayah dan ibunya. Siap-siap pegang Alkitab semua ya. Sudah siap? Iya. Yuk mari kita bersama-sama menaikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Selamat pagi, Bu Siska ucapkan ke semua kelas Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Selamat pagi, Shalom. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti firman-Mu pada pagi hari ini, kami akan membuka hati kami akan mendengarkan dengan kusyuk ya Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk
semua kelas mulai kelas Lukas, Markus, Yohanes, Bu Siska minta untuk menyiapkan Alkitabnya. Sedangkan untuk kelas Matius ya akan didampingi oleh orang tuanya pada saat pembacaan firman Tuhan. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Matius. Ya, dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9. Bu Siska akan membacakannya. Ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Ya, sesuai dengan bacaan firman kita pada pagi hari ini, ya, kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana seorang petani. Ya. Siapa yang pernah melihat sawah? Ya. Mesti sawah itu dikelola dengan baik supaya hasilnya berlimpah-limpah. Nah, pada perikop yang sudah kita baca, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa firman Tuhan itu disimbolkan dengan benih. Ini Bu Siska sudah bawa benihnya. Ya, ini benih. Firman Tuhan itu disimbolkan dengan benih. Bu Siska, kalau begitu benih ini harus jatuh di tanah yang seperti apa? Nah, tanah itu disimbolkan dengan hati manusia. Nah, Bu Siska tunjukkan tanahnya. Ini tanahnya. Ya, ini tanah. Tanah ini menyimbolkan hati manusia. Tanah menggambarkan hati manusia. Lah, Pak petaninya itu berjalan-jalan, dia membawa benih. Ini benih yang pertama jatuh di sepanjang jalan. Pak petaninya mikir, enggak apa-apalah, nanti mesti ya tumbuh. Ternyata benihnya dimakan oleh burung, artinya tidak berbuah. Berikutnya benih yang kedua jatuh di mana? Jatuh di tanah yang berbatu-batu. Coba kita bayangkan kalau misalnya kita main atau mencangkul. Kok ketika kita mencangkul itu cangkul kita sulit sekali masuk, berarti di dalam tanahnya ada batu. Benih ini bisa tumbuh tidak? Bisa, tapi karena tidak terlalu dalam, maka akan mati.
Berikutnya benihnya Pak petani itu jatuh di tanah yang ketiga. Tanahnya seperti apa? Tanahnya itu ditumbuhi dengan rumput-rumput berduri. Kamu bisa bayangkan ketika benih ini jatuh di tanah dengan rumput-rumput yang berduri, bisa tidak bertumbuh dengan baik? Jelas tidak bisa. Ya. Jelas tidak bisa. Juga akan mati. Kalau begitu Bu Siska, tanah yang seperti apa yang paling baik? Jawabannya hanya satu. Tanah yang subur. Coba kalian lihat, kalau kalian jalan-jalan di sepanjang jalan, kalian lihat sawah, ya. Semua tanaman yang ditanam ketika bisa tumbuh dengan baik, apakah itu padi atau jenis tanaman yang lain, ketika tumbuh dengan baik dan petani bisa mengambil hasilnya, jelas bahwa itu tumbuh di tanah yang subur. Sekarang kita akan hubungkan cerita tadi, cerita tentang benih yang jatuh di sepanjang jalan ketika dimakan oleh burung yang pertama. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Yang ketiga, benih yang jatuh di tanah yang sudah ditumbuhi oleh tumbuhan yang berduri. Dan yang keempat, tanah yang subur. Mana yang paling tumbuh dengan baik? Jelas tanah yang subur. Kalau begitu, bisa kita simbolkan benih ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mau jatuh di tanah yang seperti apa? Harusnya adik-adik sekolah minggu, benih ini harus jatuh di tanah yang subur. Firman Tuhan harus jatuh di tanah yang subur. Lah tanahnya itu bentuknya apa Bu Siska? Hati kita ini loh, ya. Ketika mendengarkan firman Tuhan, hati kita itu rindu sehingga semua benih yang jatuh, firman Tuhan yang jatuh di tanah yang subur. Ini tanahnya. Itu bisa berbuah dengan baik. Tidak dimakan burung. Loh Bu, ada itu benih yang dimakan burung? Ada. Contohnya apa? Contohnya ibadah kita sekarang itu kan online. Firman Tuhan tidak sampai ke hatimu, kenapa? Sibuk dengan tontonan yang lain. Itu artinya firman Tuhan dimakan oleh burung, jatuh lewat begitu saja. Yang kedua, Bu Siska, firman Tuhan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu seperti apa? Firman Tuhan yang sudah kita dengar tetapi kita tidak lakukan, tidak tumbuh. Contohnya seperti apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Sudah kita dengarkan, harus menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Sudah kita dengarkan, tapi karena firman Tuhan itu tumbuh, jatuh di tanah yang berbatu dan berduri, akhirnya kita tidak melakukan sama sekali. Berdoa tidak pernah, membaca firman Tuhan tidak pernah. Dan yang ketiga, benih itu harus tumbuh di tanah yang subur. Supaya apa? Ketika benih itu tumbuh di tanah yang subur, maka akan menghasilkan buah-buah karakter sifat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Siapa yang pernah mendengar tentang buah-buah roh? Ayo. Siapa yang pernah mendengarkan tentang buah-buah roh? Ada yang pernah? Bu, melakukan buah-buah roh itu sulit loh Bu Siska. Tidak ada yang sulit.
selama Roh Kudus ada di dalam hati kita. Selama kita setia mendengarkan apa yang disampaikan oleh papa mama di rumah ketika bercerita tentang firman Tuhan. Ya, sekarang Bu Siska akan memberikan tugas kepada kalian berkaitan dengan cerita tadi, berkaitan dengan seorang petani yang benihnya jatuh dimakan burung, tidak bisa tumbuh. Yang benihnya jatuh di tanah yang berbatu, tidak bisa tumbuh dengan baik. Yang benihnya jatuh di bagian tanah yang sudah ditanami, ditumbuhi tumbuhan berduri, juga tidak bisa tumbuh dengan baik. Lah harusnya benih itu jatuh di mana? Benih ini harus jatuh di tanah yang subur. Lah ini tanahnya, ini hati manusia, hati kita, hatinya Bu Siska, hati adik-adik kelas Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Benihnya ini apa? Firman Tuhan. Yang menaburkan siapa? Allah Sang Pencipta yang menaburkan. Nah, supaya benih itu bisa baik, kita harus menerimanya, menyiramnya firman Tuhan itu, melakukannya dengan setia. Bu Siska akan memberikan tugas kepada kalian berkaitan dengan cerita pada minggu ini. Di belakang Bu Siska, perhatikan. Nah, ini adalah buah-buah roh yang terambil dari kitab Yakobus. Ada 9 buah roh. Ya, ada kemurahan, kelemah lembutan, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, penguasaan diri, kasih, kesabaran, dan kebaikan. Buah-buah roh ini bisa bertumbuh, pertama harus di tanah yang subur. Kedua, benihnya firman Tuhan harus kita siram, kita rawat setiap hari. Lah tugasnya adalah kalian membuat buah-buah roh. Kita ya, Bu Siska akan mengambil satu, kalian akan membuat seperti ini, gambar ini ya. Kalian harus, kalau kalian kesulitan buka dalam kitab Yakobus, dicari di Google ada mesti ya. Kita ambil satu, Bu Siska akan ambil satu. Nah, buah rohnya adalah kesetiaan. Lah setelah itu buah roh ini harus ditempelkan di sini. Bu Siska, buah rohnya kegedean Bu, kertasnya kurang lebar. Lah kalau begitu buah rohnya harus lebih kecil. Kalian perhatikan, kalian buat seperti itu. Setelah itu di video ya Mbak Erlita. Ya, di video nanti yang paling bagus akan mendapatkan hadiah tentunya dari Kak Maria dan Kak Edi. Ya, itu adalah tugas kalian. Dikumpulkan kapan? Dikumpulkan setelah paling lambat hari Jumat ya Bu Siska ya. Baik, dikumpulkan hari Jumat. Ini dikerjakan semua kelas tidak Mbak Erlita? Kelas Matius, kelas Markus, kelas Lukas, dan kelas Yohanes. Lah seperti ini. Ya, kertasnya kalau gede itu bisa seperti ini. Tapi karena kelasnya yang dipegang Kak Erlita ini tidak terlalu lebar, kecil-kecil buah-buah rohnya. Kemudian ditempelkan dengan cantik. Sehingga ketika nanti difoto, dikirimkan kepada Kak Maria, ya, dan juga Bu Edi. Ya, nanti akan dipilih yang paling bagus, paling jos,
cara ngaturnya rapi, susunan warnanya bagus, akan mendapatkan hadiah. Jadi firman Tuhan pada pagi ini adalah tanah itu hati kita, benih itu firman Tuhan, yang menabur Tuhan Yesus Kristus, yang menerima siapa? Kita semua. Menghasilkan apa? Menghasilkan buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu bisa bertumbuh karena ada Roh Kudus yang hadir bertahta dalam hati kita. Selamat mengerjakan, buatlah yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak mengerjakan tugas mereka dengan sungguh-sungguh karena mereka mengasihi Tuhan, dan biarlah buah-buah roh yang sudah mereka terima di dalam hati mereka boleh mereka lakukan setiap hari. Kami berdoa untuk kelas Matius, kelas Markus, kelas Lukas, dan kelas Yohanes, semuanya memiliki benih firman Tuhan yang bertumbuh di dalam hati mereka dan menghasilkan buah-buah roh, sifat-sifat yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman ya Kak Andi. Ya, luar biasa. Iya, luar biasa sekali berbuah di dalam firman. Ya. Dan tadi ada tugas yang harus dikerjakan oleh adik-adik. Harus diingat buah-buah roh ya di dalam satu kertas, dan nanti segera kirimkan ke nomor telepon, nomor HP atau nomor WA-nya Kak Maria atau Bu Edi. Ayo berlomba-lomba. Iya, berlomba-lomba. Ayo diambil 2 anak saja ya. Ayo berlomba-lomba diambil 2 anak saja. Nanti akan mendapatkan bingkisan menarik. Jangan mau kalah ya. Iya, jangan antara satu dengan lainnya, jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Tetapi juga jangan kalah berbuah di dalam firman. Yang penting firmannya itu dilakukan benar-benar dalam kehidupan kita. Iya. Dan saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan persembahan ini bisa dikumpulkan ketika nanti kita beribadah bersama-sama lagi di gereja ya Kak Ani. Dikumpulkan di rumah dulu. Dikumpulkan di rumah dulu. Ya, disimpan kemudian dibawa pada saat kita mulai lagi ibadah sekolah minggu. Ya. Kalau tidak, alternatif yang kedua adalah mengirimkan ke rekening di Bank Mega. Bisa minta bantuan mama papa di rumah ya. Transfer ke rekening yang sudah tertulis. Iya, yang sudah tertulis dengan catatan untuk sekolah minggu. Betul. Ya. Baik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan lagi. Iya, lagunya apa Ani? Yesus pokok dan kita caranya. Pakai gerakan. Berdiri dan ayo sama mereka pujian. Yesus pokok.
menjadi berkat bagi teman-teman, keluarga, Ya, dimanapun berada ya. pokoknya adik-adik sudah diberkati Tuhan Iya. dan harus menjadi berkat bagi orang Lain, ya. Dan saat ini kita akan berdoa dulu. Sebelum mengakhiri ibadah ini akan dipimpin oleh Kak Ani. Kami persilakan. Adik-adik kembali lipat tangan, tutup mata. Kita akan menutup sekolah minggu kita di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengabulkan doa kami. Sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur atas firman yang Tuhan sudah taburkan untuk kami semua. Ajari kami Tuhan, agar firman itu tetap subur di dalam hati kami, dan kami boleh berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami selama seminggu ke depan, sehingga minggu depan kembali kami boleh bersekolah minggu lagi dengan sukacita, dengan hati yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati hidup kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita akan mengakhiri dengan menaikkan pujian Ya. doa Yabes. Ya. Dan kiranya senantiasa kita diberkati oleh Tuhan ya adik-adik. Mari kita naikkan pujian doa Yabes. Ya.